Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rasbito Amalia Putri, kelas 4F dengan NIM 220104126. Di sini saya akan menjelaskan isi proposal dari tugas UAS metodologi penelitian, yang dimana proposal saya berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek (PJBL) terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi Sistem Peredaran Darah kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah, dengan jenis penelitian yaitu penelitian kuasi eksperimen, dan terdapat dua variabel, yaitu yang pertama model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, dan yang kedua keterampilan berpikir kritis siswa. Proses pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah masih bersifat teoritis dan berpusat pada guru atau teacher center. Guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu ceramah dan diskusi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah yang menyatakan bahwa mereka masih menggunakan pembelajaran konvensional yang masih berpusat pada guru, dan media yang digunakan hanya sebatas papan tulis, dan tidak adanya variasi pada media pembelajaran menjadi salah satu penghambat dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang hanya berpusat pada guru mengakibatkan peserta didik jarang diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, dan peserta didik cenderung mudah bosan. Lalu kurangnya kemampuan berpikir kritis disebabkan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran peserta didik yang banyak berfokus pada guru. Berkenaan dengan model pembelajaran yang dibutuhkan di atas, solusi yang dibutuhkan adalah model pembelajaran yang konstruktivisme, yang mampu mengembangkan daya pikir ilmiah peserta didik serta dapat mengenalkan peserta didik dengan media pembelajaran yang lebih menarik. Salah satunya adalah model pembelajaran project based learning. Lalu rumusan masalah pada proposal ini yaitu apakah ada pengaruh model pembelajaran berbasis proyek PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi Sistem Peredaran Darah kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah, dan tujuan dituliskannya proposal ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran berbasis proyek PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi Sistem Peredaran Darah kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah. Lalu terdapat juga beberapa manfaat dalam proposal ini, yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yang dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru serta untuk pengembangan pengetahuan. Lalu yang kedua, ada manfaat praktis, yang dimana bagi siswa penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan keterampilan dalam berpikir kritis. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini bisa dijadikan salah satu masukan dalam memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai model pembelajaran dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam berpikir kritis siswa. Lalu, manfaat bagi sekolah pula, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka memperbaiki sistem dan teknik dalam mengajar. Lalu pada definisi operasional variabel pada proposal ini, yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek, menurut Thomas mengatakan bahwa project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Dian Halpert menyebutkan berpikir kritis adalah aktivitas mental dari peninjauan kembali, penilaian dalam usaha untuk membuat keputusan atau mengartikan sesuatu secara rasional. Lalu pada kerangka kajian pustaka,
pada proposal ini, yang pertama ada definisi model pembelajaran berbasis proyek PJBL. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek, yang dimana PJBL juga mempunyai karakteristik, yaitu karakteristik dari pembelajaran ini berbasis proyek, yaitu meliputi isi, kegiatan, kondisi, dan hasil yang dijelaskan. Langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Lalu, definisi keterampilan berpikir kritis, yaitu keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan mengolah informasi secara logis dan rasional. Kemampuan berpikir kritis memiliki 5 indikator, yaitu yang pertama ada klarifikasi dasar, yang kedua memberikan alasan untuk suatu keputusan, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat klarifikasi lebih lanjut, dan yang terakhir dugaan keterpaduan. Lalu terdapat faktor yang mendorong keterampilan berpikir kritis. Yang pertama ada berfokus pada masalah yang dipilih. Yang kedua, siswa memperoleh pengalaman untuk mengelola proyek. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri siswa. Lalu untuk mengukur bagaimana kemampuan berpikir kritis seorang siswa, dibutuhkan soal-soal tertentu yang membutuhkan pemahaman, analisis, dan evaluasi secara mendalam. Yang dimana kerangka berpikir pada proposal ini yaitu yang pertama, kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah, yang mengakibatkan perlu adanya perbaikan terhadap proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang melatih kemampuan peserta didik untuk membuat suatu produk guna mengaplikasikan pengetahuannya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, sehingga peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya dan dapat menghubungkan materi dengan dunia nyata. Lalu terdapat hipotesis dalam penelitian ini, yang dimana HO berbunyi tidak terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis proyek PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem peredaran darah kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah. Dan HA berbunyi terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis proyek PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem peredaran darah kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah. Lalu terdapat jenis penelitian pada proposal ini. Saya menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen karena penelitian kuasi eksperimen ini memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas, serta pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat. Lalu terdapat variabel bebas pada proposal ini yaitu model pembelajaran berbasis proyek PJBL, sedangkan variabel terikatnya yaitu keterampilan berpikir kritis siswa. Penelitian ini menggunakan desain equivalent control group design, yang dimana desain ini melibatkan dua kelas, yaitu kelas eksperimen adalah kelas yang memperoleh perlakuan pemberian model pembelajaran Project Based Learning, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang memperoleh pembelajaran biologi dengan menggunakan model pembelajaran Direct Interaction. Proposal ini juga memiliki populasi, yang dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 sebanyak 3 kelas dengan jumlah setiap kelas sebanyak 15 orang, sehingga
jumlah total siswa kelas 8 yang dijadikan populasi adalah 45 siswa. Yang dimana sifat populasi dalam penelitian ini adalah bersifat homogen atau sama. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik acak kelas, dikarenakan siswa dianggap memiliki karakteristik yang sama atau homogen. Yang dimana teknik acak kelas atau cluster sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau klaster, kemudian beberapa klaster dipilih secara acak, dan semua anggota dalam klaster yang terpilih dijadikan sampel. Teknik ini berbeda dari teknik acak sederhana, yang dimana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dalam teknik acak kelas ini, setiap klaster memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Tetapi setelah klaster dipilih, semua anggotanya diambil sebagai sampel. Lalu terdapat juga teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah wawancara, yang dimana wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai guru mata pelajaran biologi dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai proses pembelajaran dan penilaian biologi siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah. Dan kedua, menggunakan tes. Peneliti menggunakan teknik tes karena dalam memberikan perlakuan terhadap kelas eksperimen diberikan pre-test sebelum perlakuan dan post-test setelah pemberian perlakuan. Sedangkan pada kelas kontrol hanya diambil nilai pre-test dan post-test saja tanpa ada pemberian perlakuan. Lalu terdapat pula jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah berbentuk tes. Tes tertulis dalam bentuk uraian atau esai yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dilakukan dengan cara uji ahli yang melibatkan seorang ahli sebagai validator. Pada penelitian ini juga terdapat teknik analisis data, yang dimana saya menggunakan teknik analisis data, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus dipenuhi dengan syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan pada uji hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan data kelas kontrol. Yang kedua yaitu terdapat uji homogenitas. Uji ini mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Uji homogenitas ini yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji Fisher. Lalu pada langkah pengujian hipotesis digunakan uji t-test yang dimana kriteria penolakan HO berbunyi HO ditolak jika T hitung kurang dari 0,05. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isi proposal yang telah saya kerjakan sebagai tugas UAS dalam mata pelajaran metodologi pendidikan. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.